One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcastnya koperjon.com. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa ini ya, Ketua PWI Jaya, Pak Said Iskandar Syah. Selamat sore Pak Said. Terima kasih sudah hadir di acara kita. Kita akan bahas ini Pak, tentang pandemi ya. Memang pandemi ini berkepanjangan, sudah berdua tahun ya Pak ya, belum ada solusi juga, tetapi kinerja jurnalistik kan tetap harus jalan tuh Pak. Jadi kita sudah harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru. Sebenarnya kebiasaan baru seperti apa sih di dunia jurnalistik itu yang mungkin Bapak bisa paparkan di sini Pak? Seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Iris. Memang pandemi telah memasuki 1 tahun, hampir 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah, karena mulai dari Maret 2020 ya. Memang dalam masa pandemi ini jurnalis atau wartawan harus melakukan suatu perubahan. Karena apa? Karena kita tidak tahu sampai kapan persoalan pandemi ini akan selesai ya. Sementara kewajiban kita sebagai wartawan yaitu mencari, kemudian mengolah dan menyampaikan berita itu harus wajib hukumnya. Kemudian mungkin pemirsa kita, pembaca kita, atau apapun yang memang mengikuti media kita selalu menuntut suatu berita atau informasi yang baru. Masa pandemi ini memang masa yang sulit untuk wartawan karena pola atau mekanisme keredaksiannya harus berinteraksi. Betul. Jadi ketika kita mencari berita, kita harus berinteraksi. Sehingga profesi wartawan adalah orang dalam risiko, ODR. Garda terdepan juga nih Pak ya. Jadi orang dalam risiko. Terus bagaimana proses teman-teman untuk tetap melakukan kewajibannya? Saya pikir yang sudah terjadi adalah teman-teman bertransformasi atau move on dengan memanfaatkan teknologi digital. Contoh mungkin ketika melakukan suatu peliputan menggunakan video call atau memanfaatkan Zoom meeting atau apapun teknologi yang bisa mencari dan mengolah data itu. Betul. Seperti itu Mas Iris. Iya, jadi itu salah satu cara atau jalan keluar untuk mensiasati agar wartawan tetap dapat berita ya Pak ya. Gitu. Nah sekarang kalau momanya tayangan nih Pak, tayangan kan memang agak susah dalam arti gini, mereka bisa mendapatkan gambar apabila bertemu langsung sesuai dengan karakteristik dari si media itu kan, mungkin tiap media punya basic gambar yang berbeda-beda. Kalau hal kayak gini ini seperti apa Pak? Bisa disiasati seperti apa Pak? Jadi kalau yang dimaksud tayangan itu kan mungkin adalah audio visual. Betul, karena dia harus ada visualnya. Ada standar broadcast, kemudian ada juga standar streaming. Kalau untuk pola news itu kan gambar shaking ataupun gambar video call ataupun gambar suatu kualitas yang kurang biasa saja, itu dimaklum karena itu adalah news gitu loh. Kemudian kalau untuk video streaming, saya pikir itu bisa dikondisikan dengan menggunakan teknologi. Itu sebenarnya tidak merubah pakem apapun. Ini persoalan bagaimana kebiasaan dan perilaku. Saya pikir pada masa sebelum pandemi mungkin kita berusaha menampilkan beauty shoot dengan kita create kondisi suatu liputan dengan baik gitu loh. Tapi pada masa pandemi ini wartawan atau para jurnalis audiovisual memang harus menyesuaikan diri dengan memanfaatkan teknologi.
Atau pada substansinya kan kalau sama yang ya. terpenting bagaimana kaidah jurnalistik terpenuhi, kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Yang penting tidak lari dari kaidah jurnalistik. Betul. Ya, Pak Ketua. Nah, Pak Ketua, setelah 1,5 tahun ini kan memang rada carut marut ya kondisi para wartawan ini, dalam arti secara ekonominya juga pasti terdampak ya Pak Ketua ya. Nah, sekarang dampak secara globalnya kira-kira seperti apa sih terhadap wartawan ini selain ekonomi? Mungkin ada poin-poin lagi yang ikut terdampak gitu dengan adanya pandemi ini, Pak? Sebenarnya gini, kalau masalah media sebelum pandemi pun kita tahu media cetak sudah sejak kalah. Iya, sudah. Jadi banyak yang gugur ya. Media cetak yang memang sudah bertransformasi ke digital atau media online. Karena apa? Karena beban biaya atau operational cost-nya cukup tinggi dan tidak memungkinkan gitu loh. Nah, di masa pandemi ini juga itu memperdalam ceruk itu gitu loh. Sehingga sekarang tantangan wartawan itu dan perusahaan pers adalah PHK ini. Itu yang menakutkan. Iya. Nah, situasi ini memang agak memprihatinkan. Tapi saya yakin kita para jurnalis, kemudian perusahaan pers maupun pemerintah pasti bersama-sama saling bergandengan tangan. Contoh mungkin ya, ada kebijakan pemerintah seperti memberi editorial. Sebenarnya substansinya bahwa editorial itu kan ada cash money yang masuk ke perusahaan, itu kan salah satu upaya. Salah satu upaya, betul. Seperti itu. Kemudian juga untuk wartawannya kita tahu BNPB melalui program fellowship jurnalis yaitu Balaku juga mencari solusi, mencoba memberi suatu solusi, jalan keluar bagi teman-teman dengan membuat liputan ubah laku, tapi mereka juga dapat pengganti dari uang transport. Pak, ini kan sebenarnya yang paling dirasakan adalah ekonomi. Sekarang kayak gini, Pak. Kita dari teman-teman kita nih, Pak, ya sudah jadi rahasia umum bahwa di masa pandemi ini sudah setahun lebih ini ada beberapa teman kita yang kalau perusahaannya masih mampu, dia masih bisa memberikan honor, mungkin prosentasenya turun, jadi bisa jadi cuma terima 70% atau 60% dari biasanya. Ada juga yang 50%, tapi ada juga yang tidak sama sekali, Pak. Ini bahkan itu medianya cukup lumayan, cukup kedengar suaranya ya, bahkan tidak sama sekali. Atau dia kadang memberinya 3 bulan sekali, dan ada juga bahkan yang membiarkan jurnalistiknya bekerja, tapi seandainya dengan ada kata-kata yang seandainya mau pindah ke tempat lain ya monggo, dan segala macam itu. Sebenarnya itu bentuk seperti apa, Pak, jalan keluarnya kalau menghadapi antara perusahaan pers dengan media yang memperlakukan seperti itu di kacamata Bapak, bisa dijelaskan seperti apa itu sebenarnya? Kalau saya sih coba memahami situasi ya. Kita tahu seluruh sektor atau sektor atau perusahaan-perusahaan, entah itu perusahaan media atau perusahaan perdagangan umum atau apapun gitu loh. Kita tahu terdampak semua gitu loh. Sekarang kalau ada perusahaan yang memberi gaji atau salary dengan kebijakan mengurangi dari pendapatan yang biasa diterima oleh wartawan, saya pikir itu wajar. Wajar gitu. Terus kita mau nuntut apa gitu loh. Ini memang masa-masa sulit gitu loh. Kita juga tidak tahu sampai berapa lama pandemi ini bisa selesai. Walaupun kita tahu pemerintah dengan sekuat tenaga melakukan upaya-upaya dengan prokes, kemudian dengan vaksin, dengan PPKM, dalam upaya bagaimana pandemi ini berhasil. Dengan memperhatikan juga sektor ekonominya. Nah, memang seluruh lini sangat sulit gitu. Sangat sulit ya. Justru bergandengan tangan lah kita bagaimana ini cepat selesai gitu loh. Betul. Seperti itu, Mas. Jadi vaksinasi itu di mata Bapak seperti apa? Karena kan kemarin jurnalistik itu para pekerja pers itu dapat fasilitas yang luar biasa. Bahkan orang setelah
pejabat, wartawan lebih dulu karena memang itu sangat riskan pekerjaan wartawan di lapangan sehingga kita dimudahkan untuk itu. Tanggapan Bapak seperti apa Pak ini? Ya, karena kan di awal saya bilang bahwa wartawan adalah orang dalam risiko. Saya pikir sebagai pekerja esensial memang seharusnya wartawan, profesi wartawan mendapat hak yang lebih dahulu gitu. Karena betul. Apa? Kalau dari sendi demokrasi pun kita adalah pilar keempat. Iya betul. Seperti itu. Iya. Ini memang di pertanyaan yang berikutnya nih Pak, sebenarnya apakah peran pers sebagai pilar keempat di masa pandemi ini masih relevan? Menurut Bapak seperti apakah masih cocok atau bagaimana? Karena dengan segala keterbatasannya itu Pak, sekarang kita sudah banyak dibatasi. Bukan dibatasi dalam arti sengaja dibatasi, keterbatasan itu muncul karena pandemi seperti ini Pak. Kalau pilar keempatnya tidak ada, cuma 3 pilar, demokrasi kita mati. Iya betul. Jadi kontrolnya nggak ada ya. Fungsi dari pers kita sebagai pilar keempat memang tetap diperlukan. Walaupun kondisinya pilar kita ini kan lagi kondisi yang cukup parah betul. Yang terdampak dari pandemi ini. Betul. Tadi kan kita juga melihat upaya-upaya pemerintah tidak membiarkan pilar keempat ini hancur. Iya betul. Buktinya kita mendapat fasilitas vaksin, kemudian kita juga bagian dari pekerja esensial. Jadi ada upaya dari pemerintah mengerti bahwa bahwa peran pers sebagai pilar keempat tetap sangat diperlukan. Karena apa? Karena Indonesia menjunjung demokrasi, menghargai kontrol sosial yang dilakukan oleh para jurnalis maupun media. Tapi pada intinya di masa pandemi ini tetap berjalan walaupun mungkin dengan segala keterbatasan ya Pak ya. Kalau soal berjalannya tetap berjalan karena ini kan kaidah jurnalistiknya jalan. Tetap. Cuman ada perubahan perilaku pola kerja saja. Ya, betul. Ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Pak ya. Kalau saya sih secara pribadi maupun saya melihat ke beberapa korporat dari media, ini masalah perilaku perubahan kerja aja. Tetap standar target ataupun output jurnalistiknya kan mereka tetap minta. Contoh semisal satu hari sekian berita kan tetap ditarget itu, tetap diminta. Betul. Pak, ini satu pertanyaan terakhir tapi mungkin agak menyimpang dari apa yang kita ini. Pak, teman-teman kita yang berjuang di garda terdepan wartawan ini sudah banyak juga yang terpapar COVID, bahkan ada yang sampai meninggal. Beberapa waktu lalu sehari sampai 4 atau 5 teman-teman kita gugur gitu. Nah, ada saran apa dari Pak Ketua PWI DKI ini agar teman-teman yang di lapangan harus bertindak seperti apa untuk menghindari itu semua atau meminimalis seperti itu semua, karena memang di teman-teman kita juga ada yang namanya Satgas Jurnalis ya, kita bantu untuk siapa yang perlu oksigen, siapa perlu ambulans, siapa yang perlu obat, semua secara gratis kita berjuang. Ada satu sisi wartawan seperti itu dan sampai detik ini masih jalan. Nah, sekarang perilaku di lapangannya harus seperti apa agar kita tetap mendapatkan berita tapi kita juga meminimalis terpapar COVID. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan. Iya, jadi yang harus kita lakukan, tapi saya nggak mau menggurui. Iya. Kita harus bekerja cerdas. Iya. Kita tahu pandemi ini virus COVID ini ada. Iya. Maksud saya kaitkan dengan bekerja cerdas. Kalau memang bekerjanya harus berinteraksi, usahakan prokesnya ketat. Kemudian kalau memang bisa menggunakan teknologi, gunakanlah. Karena tadi Mas Iris di awal sudah bilang, dalam satu hari ada meninggal 4, ada banyak hal. Bahkan hal itu sangat menakutkan sehingga teman-teman wartawan bersatu padu membuat suatu gerakan dengan fasilitas-fasilitas itu. Betul. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan bekerja cerdas, kita tahu di situ ada resiko. Bukan kita tahu, kita kan memang ODR, orang dalam resiko. Nah, betul. Gunakanlah kecerdasan kita. Tadi saya bilang kalau mau bisa menggunakan teknologi, kenapa enggak? Gitu. Kalau tidak harus berinteraksi, kenapa harus berinteraksi gitu?
Betul. Seperti itu sih, Mas. Jadi kecerdasan kita juga dituntut untuk tetap menyajikan media, tapi tetap kita bisa menjaga kesehatan kita ya Pak untuk hal itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan pada sore ini Pak. Mungkin kita dalam waktu yang lain kita bisa sambung dengan diskusi topik yang lain. Terima kasih atas kehadirannya di podcast koperjon.com Pak Ketua. Dan salam buat teman-teman di PWI. Semoga kita semua terjauhkan dari paparan COVID dan bisa bekerja maksimal. Semoga pilar keempat tadi tetap jalan sebagaimana mestinya, karena media kita sebagai kontrol terhadap semuanya juga tetap berjalan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Semoga Koperjon juga tetap oke. Amin. Terima kasih. kasih. Media yang terpercaya. Terima kasih. Demikian lagi teman-teman, kita sudah berbicara dengan Pak Said Iskandar Syah, Ketua PWI Jaya. Kita ketemu lagi di topik yang lain dengan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.